Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih dengan saya, Yohanes Nelson, dalam mata kuliah telah kurikulum. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang perbedaan dan perubahan kurikulum di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke materi yang pertama. Sebelum itu, kurikulum sendiri merupakan suatu pedoman dalam pembelajaran di mana kurikulum menentukan isi, materi, metode, serta jalannya suatu proses pembelajaran. Inilah beberapa alasan mengapa kurikulum itu harus berubah. Yang pertama, agar relevansi dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Adapun tujuan dari dilakukannya perubahan kurikulum itu sendiri ialah 1. Menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta mengikuti perkembangan zaman. 2. Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Lanjut, perubahan kurikulum di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah beberapa kali mengalami perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka saat ini. Berikut beberapa perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, kurikulum 1947. Yang kedua, kurikulum 1952. Yang ketiga, kurikulum 1964. Yang keempat, kurikulum 1968. Yang keenam, kurikulum 1975. Kurikulum 1984. Kurikulum 1994. Kurikulum 2004. Kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum K13 atau 2013. Dan yang terakhir, kurikulum merdeka atau kurikulum yang kita pakai saat ini. Selanjutnya, perbedaan kurikulum dalam setiap perubahannya. Yang pertama, kurikulum 1947 yang dikenal dengan sebutan Rencana Pelajar, yang menjadi kurikulum pertama bangsa Indonesia, di mana dalam kurikulum ini menekankan pada pembentukan karakter Indonesia yang merdeka, mengingat pada saat itu negara kita Indonesia baru saja mengalami kemerdekaan. Selanjutnya, kurikulum 1964 yang mempunyai konsep pembelajaran yang dikenal dengan istilah Pancawardhana, perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional, internasional, keagamaan, perkembangan intelijensia, perkembangan emosional, artistik, dan rasa keharuan dan keindahan lahir batin. Berikutnya, kurikulum tahun 1952. Kurikulum ini dikenal dengan nama Rencana Pelajar Terurai, merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1947. Ciri dan isinya masih sama dengan kurikulum 1947, yakni kontekstual dan faktual. Berikutnya, kurikulum 1968. Pada kurikulum ini, lebih menekankan yang bersifat teoritis. Adapun kurikulum tahun 1975 yang merinci metode materi serta tujuan pembelajaran dalam bentuk prosedur pengembangan sistem instruksional. Selanjutnya, kurikulum tahun 1984 hadir karena kurikulum lama sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Berikutnya, kurikulum tahun 1994. Adanya sistem catur bulan yang membagi satu tahun menjadi 3 tahap. Berikutnya, kurikulum tahun 2004. Pada kurikulum ini tidak mempersoalkan proses belajar. Proses pembelajaran dipandang merupakan wilayah otoritas guru. Yang terpenting pada tingkatan tertentu peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Lanjut, kurikulum 2006 atau kurikulum KTSP lebih mengedepankan aspek kognitif atau pengetahuan siswa. Berikutnya ialah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini berbasis kompetensi yang lebih mengedepankan 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terakhir ialah kurikulum merdeka, mengedepankan konsep profil belajar Pancasila. Nah, itulah tadi beberapa perbedaan kurikulum dari tahun 1947 sampai kurikulum merdeka yang masih digunakan sampai saat ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Saya Yohanes Nelson undur diri, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.